Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahma. Serta jangan lupa juga ya buat kalian silakan mengunjungi website saya nifmats.com. Oke, pada video kali ini Bu Yeni akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Yang mana ini lanjutan dari video part 1 sebelumnya, yakni tentang ukuran sudut. Nah, terdapat segitiga siku-siku ABC, yang mana siku-siku di titik A dan di titik B dikasih nama sudut alfa, di titik C dikasih nama sudut beta. Silakan kalian fokus pada sudut alfa. Sudut alfa posisinya berada di sini. Kalau di depannya sudut alfa, ini namanya sisi depan. Kalau di depannya sudut siku-siku, itu namanya sisi miring. Sisi yang lainnya namanya sisi samping. Silakan diingat. Karena ini nanti akan berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Sehingga kalau kita mau mencari nilai dari sin alfa, sin itu rumusnya depan per miring. Jadi depannya adalah sisi AC, miringnya sisi BC. Sehingga sin alfa sama dengan AC per BC. Sedangkan untuk cos alfa itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah sisi AB, miringnya sisi BC. Selanjutnya untuk tan alfa itu sama saja dengan depan per miring. Depan sudut alfa adalah AC, sampingnya sudut alfa adalah AB. Selanjutnya selain sin cos tan ada juga yang namanya kosekan. Kalau kosekan alfa itu sama saja dengan miring dibagi depan. Miringnya adalah BC, depannya AC. Atau sama saja dengan 1 per sin alfa. Jadi silakan diingat kalau kosekan itu kebalikannya sin atau 1 per sin. Sedangkan untuk sekan alfa itu sama saja sisi miring dibagi dengan sisi samping sama dengan BC per AB. Sama saja dengan 1 per cos alfa. Artinya sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa. Dan yang terakhir ada yang namanya kotan alfa. Kotan itu sama saja dengan samping dibagi dengan depan. Sampingnya adalah AB, sisi depannya AC. Jadi nilainya kebalikannya ini ya. AC per AB, yang di sini AB per AC. Maka sama saja dengan 1 per tan alfa atau kebalikan dari tan. Selanjutnya kita fokuskan pada sudut beta. Kalau sudutnya posisi di sini, berarti otomatis sisi depannya adalah depan sudut. Kalau sisi miring itu selalu di depannya sudut siku-siku. Silakan diingat, ini tidak akan pernah geser kemanapun untuk sisi miring. Sisi miring itu selalu sisi yang berada di depannya sudut siku-siku. Yang hanya pindah posisi antara depan dan samping itu tergantung posisi dari sudutnya. Kita sudah punya depan, miring, berarti otomatis sisi yang lain adalah sisi samping. Untuk sin beta, sin tetap yang namanya sin itu rumusnya sama, depan per miring. Tinggal kita lihat di sini depannya adalah sisi AB, sedangkan miringnya adalah sisi BC, sehingga AB per BC. Sedangkan untuk cos beta tetap samping per miring, sampingnya adalah AC, miringnya adalah BC. Dan untuk tan beta depan per samping yakni AB per AC. Kalau kosekan adalah 1 per sin, berarti tinggal dibalik. Ini AB per BC, berarti tinggal BC per AB. Kalau sekan beta kebalikannya dari cos beta, berarti BC per AC. Sedangkan untuk kotan beta kebalikan dari tan, yang mana tannya adalah AB per AC, maka kotannya adalah AC per AB. Oke, sudah ada gambaran ya.
antara sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotan. Sekarang silakan dibandingkan antara sudut alfa dengan sudut beta. Jika ada sebuah segitiga siku-siku, maka dapat kita buat perbandingannya. Nilai sin alfa itu sama saja dengan cos beta. Kita lihat di sini sin alfa AC per BC, cos betanya adalah AC per BC. Sedangkan untuk cos alfa sama saja dengan sin beta. Tan alfa sama dengan kotan beta. Kosekan alfa sama dengan sekan beta. Sekan alfa sama dengan kosekan beta, sedangkan kotan alfa sama saja dengan tan beta. Oke, ini silakan diingat. Nah, kuncinya lagi pada materi ini, kalau kita mau mencari sin depan per miring atau sin demi, cos samping per miring atau cos sami. Kalau tan depan per samping jadi tan desa. Kalau kosekan kebalikannya sin atau mide. Kalau sekan kebalikannya cos, misa. Kalau kotan kebalikannya tan, sadi. Oke, jadi kuncinya dari sini sin demi cos sami tan desa. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC, siku-siku di titik A. Diketahui panjang sisi AB-nya adalah akar 3 cm, panjang sisi AC-nya 1 cm. Nah, kalian disuruh mencari nilai cos alfa. Jawab, kita tahu cos adalah sami, cos sami, samping per miring. Kita tahu alfanya berada di sini. Berarti ini sisi depan, ini sisi miring, yang ini sisi samping. Samping per miring berarti kan AC per BC. C per BC. Kita tahu nilai AC-nya 1 cm, sedangkan BC-nya masih belum diketahui. Berarti kita harus cari dulu nilai dari BC. Untuk mencari nilai BC bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Yang mana BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat adalah 3, 1 kuadrat adalah 1. Sehingga diperoleh nilainya adalah akar 4, yakni sama dengan 2. Maka kita peroleh sisi BC-nya adalah 2 cm. Kalau sudah kita peroleh, kita kembali lagi ke sini, cos alfa. AC per BC, AC-nya 1, BC-nya 2. Sehingga nilai dari cos alfa sama dengan setengah sentimeter. Contoh yang kedua, ada segitiga KLM memiliki koordinat titik K adalah min 5,2. Titik L-nya 3,-2 dan titik M-nya min 5,4. Kalian disuruh mencari nilai cos L dan tan M. Nah, untuk memudahkan jawab, kalian cari koordinat masing-masing titik. Kita tahu posisi titik K-nya di sini min 5,-2, L-nya di sini 3,-2, M-nya di sini min 5,4. Kita tarik garis. Nah, terlihat di sini merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik K. Dan kita tahu panjang MK adalah 6 cm dan panjang KL-nya 8 cm. Kita masih belum tahu panjang LM-nya. Berarti perlu kita cari dulu untuk menentukan nilai LM. Bisa kita gunakan teorema Pythagoras. LM sama dengan KM kuadrat ditambah KL kuadrat. Maka sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yakni 36 ditambah 64 sama dengan akar 100, yakni sama dengan 10. Sehingga kita peroleh LM-nya adalah 10 cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah cos L. Kita tahu cos adalah sami, samping per miring. L-nya berada di sini.
Berarti ini depan, ini miring, ini samping. Sampingnya adalah KL, per miringnya adalah LM. Sehingga kita tahu KL-nya adalah 8, LM-nya 10, jadi 8/10. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 5/4 cm. Selesai. Selanjutnya yang ditanyakan kedua adalah tan M. Kita tahu tan adalah desa, depan per samping. Tan M, posisi sudutnya di sini di M. Berarti ini depan, miring, ini samping. Tan desa, depan per samping. Berarti KL per LM atau KL per KM atau MK. Jika kita tahu KL-nya adalah 8, KM-nya 6. 8/6 kita sederhanakan jadi 4/3 cm. Selesai. Gampang kan? Gak ada yang sulit. Contoh yang ketiga. Di sini diketahui ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di titik B. Jika cos A sama dengan 3/4, kalian disuruh mencari nilai dari kotan A. Kot adalah singkatan dari kotan. Kalau kosekan itu biasanya kosek. Kalau sekan itu biasanya sek. Kalau kotan singkatannya kot. Mari kita jawab, kita buat gambar segitiga siku-siku, segitiga ABC, siku-sikunya di titik B. Nah, setelah itu diketahui lagi adalah cos A sama dengan 3/4. Kita tahu cos adalah sami, samping per miring. A berada di sini. Samping per miring, ini depan, ini miring, ini samping. Samping per miring, berarti sampingnya adalah 3, miringnya 4. Oke. Selanjutnya ditanyakan adalah kotan. Kotan kita tahu adalah 1/tan. Tan itu desa, berarti 1 per desa. Berarti sama saja sade atau samping per depan. Posisi titik A-nya di sini, sampingnya adalah AB, depannya adalah BC. BC yang masih belum tahu nilainya, berarti perlu kita cari dulu panjang BC-nya berapa. Berarti kita gunakan teorema Pythagoras. Yakni akar sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lain. Berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Yakni 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat, jadi 16 kurang 9. Hasilnya adalah akar 7. Sehingga kita peroleh panjang BC-nya adalah akar 7 cm. Kalau kita sudah tahu, kita kembalikan lagi ke sini. Yakni kotan A sama dengan AB per BC. AB-nya kita tahu adalah 3, BC-nya akar 7, jadi 3 per akar 7. Maka kita rasionalkan, diperoleh hasilnya adalah 3/7 akar 7 cm. Oke, selesai. Gimana, mudah bukan? Semakin kalian banyak berlatih, semakin tahu macam-macam varian soal, maka akan mempermudah kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Buat kalian yang belum tahu website Bu Yeni, silakan kunjungi di website Bu Yeni divmaths.com. Jangan lupa ya untuk klik tombol like. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.